Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Babu mukhallaqah wa ghairi mukhallaqah. Bab sing wis dadi makhluk lan sing durung dadi makhluk. An Anas bin Malikin, saking sahabat Anas bin Malik, anin Nabi, saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla, stune Gusti Allah azza wa jalla, Maha menang lan maha luhur Allah, wakala masrahake nugasi sapa Allah birrahimi kelawan rahim, malakan ing malaikat, yaqulu sing ngucap ya malaikat sing matur, ya malaikat, ya Rabbi nutfatan, ya Rabbi alaqatan, ya Rabbi mudghatan, ya Rabbi duh Gusti pangeran, nutfatan menika wonten nutfah sperma, ya Rabbi alaqatan, duh pangeran menika wonten alaqah. Biasane nutfah dimaknani mani, alaqah dimaknani segumpal darah. Ya Rabbi mudghatan, mudghatan disebut segumpal daging. Fa idza arada Allah, tatkala ngersakake sapa Allah, ayyak dia khalqahu, yen to mutus sapa Allah khalqahu ing makhluke Gusti Allah, qala matur sapa malaikat, azakarun an umsa, jaler napa estri Gusti, sakiyun am saidun, niki cilaka napa bahagia, fama arizku niku sepundi arizku tai rezekine, wal ajalu lan ajale. Dijawab karo Gusti Allah, fayuk tabu, mongko dicatet fi batni ummihi ing dalem jerone wetenge ibune. Ya, sing khalqahu sing wis dadi mau. Jadi hadis yang bersumber dari Sayyidina Anas bin Malik ini menyampaikan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang proses penciptaan manusia. Ono hadis sing juga serupa dengan ini, tapi dengan redaksi yang lain. Ini redaksi hadis yang bersumber dari Anas bin Malik ini. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa Allah azza wa jalla itu menugasi kepada rahim yang ada di perutnya ibu itu seorang malaikat yang memantau kondisi rahimnya perempuan itu. Jadi kalau ada nutfah dilaporkan menika tak wonten nutfah menika. Terus proses sak mangke alaqah, sak mangke mudghah. Apapun orang memaknai nutfah, alaqah,
Kemudian mudghah ini adalah proses. Manusia itu bermula dari nutfah. Kemudian alaqah, kemudian mudghah. Bab engko nek mbok maknani sepringkil daging kok bantah-bantahan mbek wong kedokteran, mosok iku sak pringkil daging iku. Lah terus balunge barang ning endi? Tapi turute kesuwen pokoknya ini proses dari nutfah ke alaqah ke mudghah. Kemudian Allah ngendaki mulai ini nanti jadi manusia sing kayak apa? Itu malaikatnya yang ditugasi tadi terus bertanya kepada Allah, laki apa perempuan? Iku sadurunge di USG, saiki ana USG. Dipotret wetenge wong wedok iku, oh lanang iki. Sebelum itu sudah ditanyakan oleh malaikat niki jalan apa istri? Lanang. Lanang. Engko di USG lanang tenan. Iki nasibnya kayak apa ini? Ya iki cilaka apa bejo? Cilaka mbek bejo itu dihitung di akhir ya. Bab cilaka iku ya ning kono ning ora ning swarga tapi ning neraka. Nauzubillah min dzalik. Sing bejo ya iku engko untuk rahmati Gusti Allah ning ngene swarga. Ini ning ngene dunyane bisa saja orang itu asalnya baik tapi terus buruk atau sebaliknya asalnya buruk menjadi baik tapi akhir nanti yang menjadi hitungan itu bahagia atau tidak bahagia. Rezekine piye? Jadi sudah ditentukan rezekinya, ajalnya itu sudah, kalau bahasa filmnya ada skenario, sudah dibikin skenarionya. Ini orang laki-laki atau perempuan, nasibnya baik apa buruk, cilaka apa bahagia, rezekine itu murah apa teplung apa seret, itu sudah ada. Ajalnya juga begitu, ini berapa umurnya, ini berapa, itu wis ada skenarionya. Lah nek ngoten lah napa kok dadak anu barang golek rezeki barang niku sepundi. Lah nek temriko catetane rezekine cepet mbok sirah dinggo sikil dinggo sirah wis tetep mboten entuk rezeki. Lah kowe ngertimu ning ndi nek ana ya. Jadi kadang-kadang kita itu lupa terus ngomongnya kayak bener. Ya kalau saya sudah ditakdir melarat, ya ngapain saya berusaha kaya? Berusaha pun pasti melarat terus. Kalau saya itu sudah ditakdirkan kena COVID mati, mesti kena. Kalau tidak ditakdirkan ya tidak ditakdirkan. Kenapa pakai masker barang? Ini kayak bener, tur kayak wah mukmin sejati, ahlu taqwa, wassalah. Tapi ini lali mikir itu, kita itu nggak ngerti takdir. Tahunya itu kalau sudah terjadi, takdir ini nek terjadi. Takdire itu rezekine cepet atau tidak kalau sudah terjadi. Segini mati atau urip itu kalau sudah terjadi. Kalau belum ya tidak. Itu kalau bicara soal takdir. Sekarang kita bicara sebagai hamba. Hamba itu manut kalau Tuhan. Tuhan menyuruh kita ikhtiar. Wis kowe ning pasar. Nek kowe ngerti catatane,
Ora usah ning pasar kowe temu-temu ae. Aku wis jelas roh skenario nih. Aku iki merasa nyambut gawelah mesti sugih. Temu-temu ae nek ngerti. Orang ngerti karena ndak ngerti, kita pakai itu. Posisi kita sebagai hamba Allah yang manut aja kepada Allah dengan hukum Allah di dalam kehidupan manusia ini. Ini kepengin waras ya ditambahno. Apa terus kowe ndak usah tambah. Jadi takdire kowe mari dhewe. Lha apa dadak suntik barang iku. Ini bicaranya orang sing rumangsa ngerti takdir. Ora ngerti. Didhawuhi supaya berobat sing dawuhi. Kanjeng Nabi saka Gusti Allah. Ikhtiar itu urusan kita, takdir urusane Gusti Allah Ta'ala. Ya, wis ditentokno. Nah, ini bicara ketentuan Allah Ta'ala. Yakti khalqahu. Yuktabu fi batni ummihi sudah ditulis sejak dia. Sayange kowe gak ngerti ning catetane apa ning bathukmu iku nalika ning wetenge ibu itu. Jadi kamu harus menjalani kehidupan seperti lumrahnya kaulane Gusti Allah, makhluk Gusti Allah. Mengikuti apa saja yang diarahkan Gusti Allah. Nah, dawuhe Kanjeng Nabi itu orang itu dituntun oleh Allah Ta'ala menuju ke skenarionya. Artinya kalau kamu itu memang ahlus sa'adah, orang yang berbahagia, dilalai kamu itu gampang, dituntun ke tempat-tempat yang baik itu gampang. Nah, kamu itu, jadi kita bisa nandai dari itu, tapi tidak boleh memastikan. Orang yang skenarionya misalnya ini ke surga, dilalai wong iki senengane iku ngamal-ngamal sing menuju ke surga, dilalai itu. Diajak-ajak diuju-ujuki kan rene ning gone neraka wis angele ra karuan. Sebaliknya nek ancene skenarionya ini di sakiyun ning naudzubillah min dzalik. Wes dipidatoni, ditausiai, digelembuk kaya apa ae tetep mogol gak iso. Nah ya. Babu fadli istiqbalil qiblah. Bab keutamaane madhep kiblat. An Anasin saking sahabat Anas meneh. Seperti saya katakan sahabat Anas ini tidak kurang dari 10 tahun ngladeni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo dititipno karo Ummu Sulaim ibune kepada Kanjeng Nabi. Ini juga dari Anas bin Malik, kala ngendika sapa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu diperintah sapa ingsun an uqatilan nas, yen to merangi sapa ingsun annasa ing manusa hatta yaqulu sehingga ngucapake yen nas la ilaha illallah. Fa idza qaluha mongko tekane wis ngucapna sapa manusa ha ing la ilaha illallah kalimah thayyibah iki wa sallu lan sembayang ya salatana ing salat yang seperti kita lakukan ini wastaqbalu qiblatana lan madhep ya nas qiblatana ing kiblat kita iki wazabahu lan nyembelih sapa nas zabihatana kaya sembelihan kita atas nama Gusti Allah bismillahirrahmanirrahim bukan atas nama brahala sak piturute faqat harumat alaina monggo teman-teman haram alaina atas kita
apa dimauhum darah-darahnya nas wa amwaluhum lan banda-bandane nas illa bihaqqiha kejaba kelawan hae dimak lan amwal wa hisabuhum mutawi hisabe perhitungane nas iku alallahi ing atase Gusti Allah. Jadi yang diperangi Kanjeng Nabi pada waktu itu adalah orang-orang yang tidak mau mentauhidkan Allah la ilaha illallah. Ya, tidak mengucapkan, malah mengucapkan saja. Jadi orang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah itu sudah asamu, sudah dilindungi darahnya dan hartanya, tidak boleh disuya. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah dan sudah sholat seperti kita, madepe yo ning kiblat, ora madhep srengenge ngetan. Kalau nyembelih juga nganggo menyebut asma Allah. Kan kaya wong-wong kufar Mekah nyembelih di atas namakan brahala-brahalane Lata, Uzza itu. Orang wong Islam kan nganggo bismillah. Nah, kalau sudah seperti itu tidak boleh diapa-apaan, tidak boleh dialirkan darahnya, tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh, itu mereka haram darahnya. Tidak boleh dirampas bandane, tidak bisa. Dihormati bondo lan darahnya. Ila bihaqqiha itu maksudnya kecuali kalau dia mempunyai kesalahan, misalnya membunuh, maka dia dibunuh misalnya. Dia mencuri terus dihukum, itu bihaqqiha. Tidak boleh. Dan itu yang melakukan adalah imam. Imam itu maksudnya sekarang pemerintah. Kadang-kadang terus wong itu ngawur. Jadi semua hukuman dan segala macam itu yang berwenang melaksanakan itu adalah penguasa, imam. Ya enggak boleh. Ana sing rumah iku orang kaya murtad itu harus dipateni ngono. Rumangsane anggere wong. Iku murtad cekel patenane itu enggak bisa. Yang mateni itu ya penguasa kalau memang harus dipateni melalui pengadilannya. Ini banyak yang salah tompo itu. Terus alaina dimahum. Jadi pemerintah, namanya Kanjeng Nabi umirtu, yang diperintahkan pertama kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merintahkan perang dan tidak perang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti setelah itu adalah penguasa. Apa Amirul Mukminin, apa khalifah, apa presiden, pokoknya yang meneruskan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ternyata nanti ada juga orang yang mempunyai hak adam yang harus dianut, tapi ora konangan sak piturute, itu urusane Gusti Allah. Hisabuhum Allah. Perhitungan nanti itu yang menentukan ini bersalah, ini tidak. Kalau tidak diadili oleh pengadilan ning donya iku Gusti Allah. Kalau soalnya itu berkaitan dengan haknya Allah, itu biasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memilih supaya menyerahkan kepada Allah. Jadi misalnya ada orang zina. Orang zina itu menurut hukum di dunia ini akan hilang dosanya kalau dia sudah dihad zina. Nah, zina itu kalau zina muhsan dirajam sampai mati.
Ini hukum dunia. Jadi kalau ada orang kok zina sudah dirajam, dosa hilang. Tapi itu haknya Allah. Kalau tidak dirajam, ya hisabuhum ala Allah, terserah Gusti Allah. Mau diajar atau tidak, disiksa atau tidak. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ada kaitan kriminal itu dengan Allah Ta'ala, haknya Allah Ta'ala, itu Kanjeng Nabi lebih suka diparakno ning Gusti Allah. Mulane nalika ana sahabat sing ngaku melakukan zina, iku dituntun Kanjeng Nabi supaya mungkir itu, supaya mungkir. Supaya orang ngaku. Maksudnya ben gak dihukum ning donya. Ora dirajam tapi diserahno karo Gusti Allah. Nek dijalukno ngapura, ndeknya ngapura Gusti Allah Ghafurur Rahim. Bisa jadi di ngapura. Kanjeng Nabi tidak ingin dihukum Hindu. Karena itu hukuman zina itu bisa terjadi dengan persyaratan yang sangat berat sekali. Boleh dikata mustahil. Mustahil ada orang sampai dikenai hukuman rajam. Mustahil. Persyaratannya itu harus ada saksi 4 yang melihat persis semua 4 ini persaksiannya sama. Iku apa iso? Nek gak zinane ning pasar. Zinane ning pasar mungkin lebih wong 4 ya luweh. Iso ngerti kabeh persis. Tapi kalau tidak enggak bisa. Mulane ana praktek rajam itu karena ada yang ngaku mek Kanjeng Nabi. Wis diwarai Kanjeng Nabi untuk mungkir barang, mungkin kowe mau ngeloni tok. Mboten. Diwarai Kanjeng Nabi untuk supaya enggak kena hukuman ini. Dia memang kepengin dirajam, kepengin dihukum ning donya ini. Tujuannya supaya sudah bebas. Tidak punya ganjelan, nanti itu di sana tidak dihukum, sudah tenang. Tapi kalau tidak dihukum ning donya itu masih dak dikduk. Ya nek di ngapura Gusti Allah, ya nek ora. Nah ini berbeda mek Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sangat husnuzon mek Gusti Allah. Gusti Allah wis di ngapura. Ya. Wa hisabuhum ala Allah. Nah sekarang orang-orang yang mengkritik hukuman perzinaan dalam Islam itu, dia itu mengira kejadian pada zaman Kanjeng Nabi, zaman sahabat itu dibuktikan dalam pengadilan. Tidak, itu pengakuannya yang melakukan sendiri. Tidak ada ceritanya orang dirajam karena saksi 4, enggak ada. Enggak ada ceritanya. Karena itu sulit sekali. Kalau ada yang dihukum rajam, pasti pengakuan yang bersangkutan. Nah, ya. Babu taswiyati sufuf. Bab menyamakan, menyesuaikan, meluruskan barisan. Lagi-lagi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa Anas bin Malik, uqimatis shalah. Wis dikomati apa as-shalatu sembahyang, qad qamatis shalah. Fa aqbala alaina, mongko madhep alaina ing atase kita para sahabat jamaah ini sapa
Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam biwajhihi kelawan wedanane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mengko dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Akimu jejeka sira kabeh ya. Akimu jejekno sira sufufakum ing barisan ira kabeh. Wa tarasu lan rapatno sira kabeh. Fa inni arakum monggo sedune ingsun iku arakum pirsa sapa ingsun ing sira kabeh min warai zuhri saking gurine geger ingsun. Aja pating selingkrah ya. Aku ngerti lho, senajan aku ngungkuri ngerti ya. Lurus. Ini Kanjeng Nabi nek wis umat mau mulai salat selalu menghadap jamaahnya. Kadang-kadang malah ditata kanggo astane. Sing lurus, sing lurus. Jadi memang seperti pernah saya katakan, falsafatnya salat itu ya kayak falsafatnya kehidupan. Jadi kalau imam itu kayak panglima, pimpinan, makmum ini rakyat. Dan kalau sudah menghadap Tuhan itu menjadi satu barisan yang tidak pating selengkrah, semuanya rapi, tujuannya satu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Selalu diingatkan oleh Kanjeng Nabi supaya jejeg supaya lurus. Kayak ketika Kanjeng Nabi menjadi panglima perang, di dalam perang membariskan pasukannya rapi. Ketika perang itu mereka tidak meninggalkan sholat, tetap sholat, tapi dengan cara yang lain yang disebut perang dalam kondisi khauf. Sholatul khauf itu adalah perang yang mengkhawatirkan diserang musuh satu saat. Itu ya digawe, ditata demikian rupa. Anjing mari di depan, di sini yang rukuk Anjing Nabi dibagi. Ada yang ikut Kanjeng Nabi, di belakang belum. Nanti ini gelek, ini mulai rukuk. Supaya ada yang ngawasi kalau ada musuh datang. Ya. Ini dilatihnya dalam sholat sudah terlatih mereka, karena sudah biasa. Kompak itu sudah ya. Tambah rene sudah tidak kompak. Biar ini nek sholat Kanjeng Nabi rukuk, Allahu Akbar, rek kalbun yanil mahsus. Sami Allah. Wah. Jadi mengerikan orang musuh-musuhnya Kanjeng Nabi lihat orang sholat itu sudah ngeri. Karena saiki kan pating selingkrah. Enggak karu-karuan. Ora terima diluruskan. Ngisor dikai garis. Dhuwur kadang-kadang dikai rafia ditulisi soft. Isih mblingkrah-mblingkrah. Wong saiki. Mergo apa? Mergo atine wis mblingkrah-mblingkrah. Lahiriah itu menunjukkan batiniah. Orang Islam sudah tidak bisa jadi siji atine. Sehingga sikapnya pun tidak bisa satu. Delok jamaah. Wis dikai garis bareng wis kudu ndak rene sithik gak gelem. Lurus. Ana bolong-bolongan kene isih bolong kene wis enek wong ngono. Gak ono. Biyen gak ngono. Wabeh penuh lagian
Saiki nek ngene Mekah Madinah barang ya ngono iku. Tekone awal barang tapi linggih ning nguri. Tekane nguri njaluk ning ngarep. Dadi nglompati sirahe wong barang ngono. Iku wong zaman akhir pancene sing ngono kuwi. Ora iso tasfiyatus sufuh. Babu ju'ilat liyal ardu masjidan. Bab didadekake li kanggo ingsun apa al ardu bumi didadekake masjidan ingkang dadi masjid. Itu keistimewaan dari agama sing diasta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek agamane padha-padha Islame mulai Nabi Ibrahim ya Islam, Nabi Musa ya Islam, Nabi Isa Islam. Tapi syariate itu syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih enak. Jadi kaya wong meh sembayang sak nggon-nggon lah. Wong iku Gusti Allah itu menjadikan bumi ini untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai masjid. Jadi bisa untuk sujud kapan saja. An Jabir bin Abdullah saking sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala ngendika sapa Jabir bin Abdullah qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukti itu diparingi sapa ingsun sing maringi sapa Gusti Allah diparingi sapa ingsun khamsan ing 5 perkara lam yu'tahunna kang ora diparingi ing 5 mau sapa akadun seorang pun qabli sadurunge ingsun ora Nabi Isa, ora Nabi Musa, ora Nabi Ibrahim, ora Nabi sembarang. Pokoknya sebelum saya belum pernah diberi 5 ini. Hanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diistimewakan dianugerahi 5 hal. Apa saja ini? Nusirtu birra'bi masirata syahrin. Ditulungi ingsun, dibelani sapa ingsun, sing belani Gusti Allah. Birru'bi kelawan perasaan takut, panik, ketakutan masirata syahrin ing perjalanan 1 bulan. Jadi Kanjeng Nabi arep perang iku kurang saulan musuhe wis bingungi. Wah. Kaya arep perang Badar itu. Itu Abu Jahal itu susah payah ngoprai wong-wong. Kowe iki banda-bandamu iki dirampas karo Muhammad sak balane. Kowe kok gak kepengin mengembalikan hakmu itu gimana? Kalau kamu gak maju perang itu tidak kembali barang-barangmu. Iku wis. Ya wis ben. Gak balik ya gak apa-apa ora entuk. Balenan neh dagang meneh. Jadi lebih suka ndak berangkat. Tapi Abu Jahal terus ngerahno cah wedok-wedok kongkon ngisin-ngisin mereka yang tidak mau berangkat. Umayyah bin Khalaf itu kan dia punya dendam yang luar biasa dengan budake sing Bilal itu. Karena dia belum cukup menyiksa wis dituku karo Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kowe engko nek melok perang ning kono ketemu karo Bilal kowe iso ora gelem. Sing terbayang itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ancamannya Kanjeng Nabi itu. Mereka getar gitu.
Ar-ru'bu itu geter ketakutan. Sebulan ini. Itu keistimewaan yang diberikan Tuhan kepada Kanjeng Nabi. Wong kok wani nantang Kanjeng Nabi ngajak perang saulan enggak bisa turu den. Ngeri terus saya. Ono klebat sini. Loh. Ono keras-keras. Pasukane Muhammad. Itu ru'b. Iku nomor 1. Masih rata sahrin. Nek mbok maknani masih rata sahrin itu perjalanan unta, ya itu kira-kira ya antara 500 sampai 900 km lah, saulan itu perjalanan sebulan. Jadi jarak sekian itu kira-kira 1000 km sudah ketakutan musuhnya. Wajuilat nomor 2 wajuilat liyal ardu masjidan wa tahuran lan didadekake liya kanggo ingsun apa ardu tanah bumi iki masjidan sebagai masjid wa tahuran lan suci artinya debunya suci kena dinggo sesuci nek gak ana banyu dinggo tayamum barang suci dinggo salat tak nggon-nggon wa ayyu marajulin an ana ing diae wong lanang min ummati saka umat ingsun adrokat husalah metuki ing rajul apa as-shalatu sembayang fal yusalli monggo sembayang kowe ning ora-ora pas waktu zuhur, kowe sembahyang zuhur ning ora-ora kono enggak masalah. Ning sawah pas salat kowe bisa langsung salat, fal yusalli. Baik. Karena semua itu masjid. Nah, iki dienggo dalil juga ning gone wong-wong anu nalika pandemi iku masjid itu ana bangunan tempat sujud. Padahal kita itu tempat sujudnya semua tanahnya Gusti Allah ini tempat masjid semua itu. Masjid kapan saja kamu ketemu dengan waktu salat situ. Kali salli. Itu keistimewaan. Dulu enggak bisa. Orang-orang sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok mau beribadah, mau salat ya di tempat ibadah. Apa itu wihara, apa itu gereja, atau itu biara, pokoknya apa itu pura, itu harus di tempat ibadah. Kalau umatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu di mana saja. Ayyuma rajulin min ummati adrakat hussalah fal yusalli. Nggak usah ngonteni goleki masjid itu gak ono masjid blas iki. Oh, tidak harus di masjid. Biyen saiki nek ning Indonesia ngono sak angger telecek-telecek masjid itu. Sithik pirang-pirang banget gak ana negara sing kaya Indonesia masjid itu ating telecek pirang-pirang. Ya belakangan aja. Biyen itu isih ana daerah-daerah sing gak ana masjid, wong golek masjid kangelan. Terus gak salat itu salah. Wong karek sembayang ning sawah ya iso. Ing ratan ya iso. Mergo ju'ilatil ardu masjidan wa tahuran. Kemudian berikutnya wa ukhillat liyal ghanaim. Lan dihalalno liya kanggo ingsun apa al ghanaim ghanimah rampasan perang. Sing biyen lam tahil walam tahillalan ora halal ya ghanaim li ahadin kanggo seorang pun qabli sadurunge ingsun sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghanimah itu tidak halal. Pada waktu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghanimah itu halal. Niku sing manakno terus apa? Sahabat-sahabat
sing asale melarat-melarat iku tanpa modal ning mangkat ning Madinah kok Mekah itu meninggalkan rumah, meninggalkan toko, meninggalkan warung, meninggalkan segala macam tanpa apa-apa. Itu kemudian menjadi bergerak kehidupannya jadi sejahtera karena ketika perang untuk ghanimah itu. Kemudian itu mau siji loro lalu wa utitu apa kok dikai harokat barang wa utitu lan diparingi sapa ingsun as-syafaata ing perkenan syafaat, hak memberikan syafaat. Kanjeng Nabi bisa. Mulane kayak biyen kisahe kan pada waktu Yaumil Fazail Akbar itu kabeh do mara Nabi Adam ndak kersa mbak iso bantu, Nabi Nuh gak iso bantu kabeh. Kabeh menunjuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang diberi keistimewaan untuk memberikan syafaat, termasuk syafaatul uzma. Itu hanya Kanjeng Nabi yang diparingi. Ya. Syafaat itu memohon kepada Allah untuk menolong orang hamba. Syafaati ini mestine kudu disiksa, disyafaati Kanjeng Nabi tidak jadi disiksa. Syafaati Kanjeng Nabi ana sing seperti itu, ada yang orang sudah disiksa, disyafaati Kanjeng Nabi dikeluarkan dari siksaan itu. Ada yang mestinya dihisab, disyafaati Kanjeng Nabi jadi tidak dihisab. Bahwa itu perkenan untuk memberikan syafaat itu diberikan keistimewaan untuk Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagian dari 5 keistimewaan yang dimiliki Kanjeng Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima wa kana nabiyyu lan ana sapa an-nabiyyu, nabi ku ana yen iku yubasu diutus ya nabi ila qaumi kanggo marang kaume nabi khasatan secara khusus. Sementara aku Abu Istu lan diutus sapa ingsun ilan nasi marang manusa amatan secara umum semua. Jadi seperti yang terakhir ya misalnya Nabi Isa itu diutus hanya untuk Bani Israel. Nabi Musa, Nabi yang segala macam hanya untuk kaum-kaumnya saja. Kaum Ad ya ada sendiri nanti. Ada kaum Samud. Nabinya sendiri. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk semua. Meskipun turunnya lahirnya di Arab, kitab yang sampai kepada Kanjeng Nabi bahasa Arab, tapi misi yang ditugaskan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk semua umat manusia, bahkan jin, alamin. Makanya dilalah bahasa Arab yang sebetulnya begitu sulit, itu ketika menjadi bahasa Al-Quran, itu aneh bin ajaib. Wong Jawa sing ilate hono caraka dadosawa. Itu bisa apa? Jadi cilik ini udah apa? Ini cari di agama lain. Mbah kitab iku saya asli mbah. Wis editan mbah malah gawean anyar. Coba suruh ngapalkan dulu. Enggak ada yang hafal. Bahkan imamnya sendiri enggak hafal.
Padahal mereka itu kitabnya itu diterjemahkan dalam bahasa daerah setempat. Jadi ning kene yo Injil ku ana Injil Jawa, ana Arab. Injil Arab itu koyo Quran. Jawa nek gak roh. Darani kitab suci Al-Qur'an. Ya. Sementara Al-Qur'an itu tidak diterjemahkan di mana-mana ya Qur'ane ya itu. Apa ning Cina sing ora iso muni apa ra apa ning Jepang sing gak iso muni L apa sing ning Jawa Indonesia sing ora iso muni ain muni dot iku iso kabeh. Wong Jawa kan gak duwe dot. Nek ngomong biasa, Ramadan jadi Ramlan. Karena gak punya dot. Murtado jadi Murtala. Ridho jadi Rila. Tapi nek maca Quran tetep iso dot. Ya. Karena Kanjeng Nabi memang diutus untuk ke semua. Mempelajarinya juga mudah. Beda kowe mempelajari kitab-kitab sing liyane Quran. Padahal nek cara dilihat dari sastranya, Al-Qur'an itu sastranya tinggi sekali. Mestinya itu kan ya kayak itu. Kayak kitab Alfiyah sing gramatika bahasa Arab itu. Itu nek ning gone Mesir barang itu ndak diajarkan ning gone sanawiyah, apa meneh ibtidaiyah ndak ada. Itu sudah di perguruan tinggi, itu saja sudah yang takhasus sudah. Takhasus. Nah, wong Arab kok apal Alfiyah itu berarti dia sudah takhasus sudah. Minimal ya apa? S1 lah. Atau S2. Nek kene sanawiyah. Nek kene sanawiyah wis Alfiyah. Wong Arab bingung wong Jawa kok iso apal Alfiyah ku piye. Ini soal Kanjeng Nabi itu diutus kemana saja. Tidak hanya di kaumnya Arab saja. Sampai di barat sana sampai ke timur sini. Semuanya adalah umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing syahadat ya. Dan 5 keistimewaan yang dianugerahkan Allah taala kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, menggetarkan musuh masirata syahrin. Kedua, bumi dijadikan masjid. Ketiga, ghanimah dihalalkan. Keempat, memiliki hak memberi syafaat. 5, diutus ke seluruh manusia. Kitabus shalah, kitab sembahyang, salat, saya salat. Qala Ibnu Abbas ngendika sapa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, haddatsani Abu Sufyan. Nyeritani ing ingsun sapa Abu Sufyan fi hadis Hiraqla ing dalem ceritane Heraklius. Faqala mongko ngucap sapa Abu Sufyan, ya'muruna perintah ing ingsun ing kita, yakni An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bisolati kelawan salat wasidqi lan jujur wal afafi lan menjaga kehormatan.
Jadi Heraklius itu penggede Rom yang ada di Konstantinopel, sekarang ya di Turki. Karena Syam itu Yordan, Palestina, Syria, ya itu semua dulu kan di bawah Rom. Anunya Heraklius, Kaisar Heraklius. Kaisar Heraklius itu yang disurati Kanjeng Nabi, di antara yang disurati oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini suatu ketika ada rombongan dari Mekah ke Syam. Seperti diketahui bahwa orang Mekah itu kalau berdagang kulaan sak piturute itu ke Syam. Dan itu mesti lewat Madinah, karena itu terjadinya perang Badar itu akibat itu kan. Siapa namanya? Abu Sufyan ini membawa untan-untan yang akan berdagang ke Syam, membawa produk kulit-kulitan dari Mekah dijual di Syam, dari Syam kulaan kain-kain sutra sak piturute banyak sekali dibawa ke Mekah. Ini yang dihadang bean wong-wong Islam di Badar itu. Tapi lewat. Nah, Abu Sufyan ini sering sekali mimpin ini rombongan Ada 2 rombongan untan-untan yang disebut itu untan-untan dagang, yang satu nafir, itu rombongan perang. Jadi kalau perang namanya nafir. Kalau yang bawa senjata cuma pengawalnya saja. Suatu ketika Abu Sufyan dengan irnya ini sampai di Syam, disuruh menghadap Heraklius. Heraklius ingin tahu siapa sih orang yang mengaku nabi di daerah yang primitif Mekah. Terus Abu Sufyan tanya, ini siapa pimpinannya? Siapa orang yang paling dekat dengan orang yang ngaku nabi? Orang semua mengatakan ini Abu Sufyan, ini pimpinan kami dan yang paling tahu tentang Muhammad. Ya sekarang kamu duduk sini. Abu Sufyan coba bilang itu. Abu Sufyan suruh duduk situ. Yang lain di belakangnya. Rombongannya ke Mekah itu sak nggurine Abu Sufyan. Abu Sufyan itu pintere Heraklius itu. Abu Sufyan di depan. Saya akan tanya dengan pimpinan ini, beritahu apa juru bicara ini kan kandani. Saya akan tanya kepada orang ini, pimpinannya ini. Kalau ngomong benar, kalian yang di belakang mantuk semua. Kalau bohong, gedek semua ya. Oh, Abu Sufyan rawani bohong ini. Ditakoki macam-macam ya ngaku apa anane. Mergo dhek kuwatir, dhek ngerti ning kuwi ku ndang gedek. Aku mbodoni do gedek kabeh cilaka aku. Jadi dia jujur pada waktu menghadap Heraklius itu. Di antaranya pertanyaan-pertanyaan yang banyak itu antara lain ditanya, kamu itu disuruh apa sama orang yang ngaku nabi itu? Apa? Perintahnya apa terhadap kalian ini? Abu Sufyan jawab, suruh sholat. Itu yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam kanan kiri, itu yang diperintahkan. Kemudian disuruh bicara jujur, enggak boleh berbohong, enggak boleh berdusta. Dan disuruh menjaga kehormatan diri, tidak boleh menistakan diri sendiri dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik.
Hasil akhirnya Heraklius itu jane Heraklius itu mana yang ngono iki sesuai dengan kitab saya, Nabi tenan. Tapi sekali lagi innal huda hudallah itu. Ketika Heraklius sudah seperti ketika menerima surat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu aslim taslam itu sudah mau. Heraklius sudah menyatakan akan ikut. Tapi lagi-lagi ini bitonahnya ini orang-orang di dekat itu. Guandok ya udah. Akhirnya ya itu kalah dengan gengsi. Ya anak buah ngandoki kabeh wis manut karo anak buah. Nah perhitungannya anak buah ini, lah kalau Heraklius ikut Nabi Muhammad, terus kita ikut siapa? Nah, Heraklius ya terus terpengaruh. Nah, aku asalnya saiki aku dadi kaisar ya, engko nek melok kono tak aku rakyat aku. Jadi bangsa kayak Abu Jahal kabeh lah. Mereka tidak iman bukan karena tidak percaya. Karena akalnya membenarkan. Cuma ada yang namanya gengsi itu. Gengsi itu yang banyak sekali membuat orang jadi juhud, angas bukan kafir. Angas. Enggak percaya mergo moh. Babu wujubis salati wallahu a'lam.